Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dalam ngaji Ihya mingguan pada malam Jumat ini. Dan seperti biasa, mari kita mulai ngaji Ihya dengan menghadiahkan Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'i wal musannifin wal muallifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Sayyidul Ta'ifa Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi wa ila ruhi Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila ruhi Al-Syekhil Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala ashabi turuqil mu'tabarah wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala fi baladi Jawah qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa adalam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa amaddana bi madadihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyatin Nahdlatul Ulama wal jam'iyatil islamiyatil ukhra wa ila arwahi ulama'ina muassisil ma'ahidil islamiyah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, khususan ila ruhi abi Abdullah Rifai wa ruhi ummi Kiai Nyai Salamah wa ruhi ummi Nyai Fatmah ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa ya'li darajatihim wa ila arwahi asdiqaina, khususan sadiqana Mas Didi, teman kita, tokoh NU dan salah satu intelektual NU yang barusan meninggal, dan beliau adalah Rois Syuriah PCI NU Inggris ya. Sedih sekali, barusan meninggal sekitar 2 hari yang lalu. Semoga diampuni oleh Allah segala kesalahannya dan dibalas segala kebaikannya, dan semoga Allah segera memberikan ganti yang lebih baik. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 539. Kita masih berbicara mengenai hal-hal yang membolehkan kita untuk ghibah ya. Al-a'dzar al-murakhisati fil ghibah ya. Jadi hal-hal yang membuat kita diperbolehkan untuk ghibah, yang sebetulnya ghibah itu pada dasarnya adalah haram ya. Tapi ada situasi spesifik yang membolehkan kita untuk ghibah. Ada 6 alasan, kita kemarin sudah membaca 3 ya. Sekarang kita akan baca alasan yang keempat. Ar-rabi'u. Alasan yang keempat yang membolehkan ghibah adalah tahdzirul muslimina minasyarri, yaitu memberikan peringatan kepada orang-orang muslim, tetapi juga orang-orang yang lain ya. Jadi kalau disebut di sini muslim itu berarti yang tidak muslim dikeluarkan, diperkecualikan, enggak begitu ya. Jadi disebut muslimin di sini ya karena memang kitab Ihya itu terutama ditulis untuk ngajari orang-orang Islam ya.
Tetapi ajaran kitab Ihya pada dasarnya berlaku universal ya, bisa berlaku untuk siapa saja karena isinya akhlak ya. Jadi tahdzirul muslimina ay wa ghairihim, dan juga yang selain muslim, minasyarri dari bahaya, dari kejelekan, dari kejahatan ya. Fa idza ra'aita, maka jika melihat engkau mutafaqqihan, seorang yang ahli agama atau ahli fikih dalam pengertian orang yang ahli agama ya, orang yang dikenal sebagai tokoh agama, ya taraddadu, yang datang bolak-balik ila mubtadiin, kepada orang yang mempunyai bid'ah ya, punya pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat yang pakem yang diikuti dalam agama ya, yang punya bid'ah, au fasikin, atau orang yang fasik ya, dia suka berkumpul dengan mereka. Wa khifta, dan khawatir engkau anta ta'adda, untuk nular ilaihi, kepada mutafaqih, bid'atuhu, bid'ahnya seorang mubtadi', au fiskuhu, atau kefasikannya, tindakan jahatnya seorang fasik ya. Khawatir ketularan, sehingga terpaksa kamu ngasih tahu kepada orang itu, memberikan peringatan, si ini itu begini. Dalam situasi normal itu kan kategorinya ghibah, tetapi ini dalam rangka untuk mencegah seseorang supaya tidak terjatuh kepada kejelekan ya, terjebak di sana, boleh kamu menyebutkan kejelekan orang lain dengan tujuan seperti itu. Falaka, maka bagi engkau antakshifa, boleh mengungkapkan, menyingkap engkau lahu, bagi seorang mutafaqih tadi itu, bid'atahu, kepada bid'ahnya seorang mubtadi', au fiskohu, atau kejahatannya seorang fasik ya. Tetapi mahmakana, selama ada al-ba'ithu, dorongannya, motivasinya, laka, bagi kamu adalah al-khawfa, khawatir, alaihi, terhadap seorang mutafaqih tadi itu, min sirayatil bid'ati, dari nularnya bid'ahnya seorang mubtadi', wal fiski, dan kefasikannya orang fasik ini, la ghairu, tidak alasan yang lain ya, bukan karena sampean punya persaingan pribadi dengan seseorang yang suka didatangi oleh mutafaqih itu ya, lalu kamu merasa tersaingi. Ini Pak Kiai, misalnya ada seorang kiai ya, tokoh agama gitu, dia ini sering datang kumpul berdiskusi dengan orang yang punya pandangan yang mungkin dianggap sesat ya, atau bid'ah atau fasik gitu. Lalu kamu khawatir pandangan orang itu akan menular kepada dia. Nah, kamu boleh memberitahu si itu sejatinya begini itu. Orang ini kelakuannya begini. Itu ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan ya. Tetapi ketika orang melakukan tindakan seperti itu juga, nah ini di sini Al-Ghazali memberikan warning, peringatan ya. Harus motivasinya adalah benar-benar jujur untuk memberikan, untuk kebaikan ya, untuk tahdzirul muslimina minasyarr ya. Bukan tujuannya karena kamu punya dendam pribadi ya, dengan seseorang yang sering didatangi oleh si kiai itu. Kamu merasa nggak suka, kenapa kok dia datang ke dia, bukan ke tempat saya? Kan saya lebih layak didatangi karena saya lebih alim misalnya. Itu nggak boleh itu. Jadi ini memang apa ya? Ini ilmu hati sebetulnya, ilmu jeroan dalam diri kita. Karena niat itu kan tidak ada yang tahu, hanya Allah dan kita yang tahu. Jadi ketika kita memberikan warning itu juga niatnya harus pas, harus tepat itu. Kenapa? Wadzalika, karena tindakan seperti ini, tahdzirul muslimina minasyarr itu, maudhi'ul ghururi, adalah tempat atau tempat terjadinya ketertipuan dalam diri kita. Kita sering tertipu, seolah-olah niatnya memberikan nasihat ya, tapi sebetulnya ada interest pribadi. Nah, interest itu nggak ada yang tahu ya. Orang lain nggak ada yang tahu kecuali Allah dan kita sendiri ya.
Karena itu yang berhak untuk mengawasi jeroan kita ya diri kita sendiri. Nah, jangan sampai niatnya itu adalah niat tadi itu, yang ada niat-niat yang sifatnya interest pribadi ya. Karena memang hati itu adalah maudhi'ul ghurur ya. Yaitu tempatnya kita sering tertipu. Tempatnya pretensi. Kita punya pretensi begini. Niatnya seolah-olah soleh ya, tapi sebetulnya ada kepentingan pribadi yang tersembunyi di situ, dan itu sering terjadi. Idyakunu, karena kadang-kadang ada al-hasadu, iri, huwa adalah al-ba'itha, itu yang menjadi motivasinya. Sampai iri, kenapa kok Pak Yai itu datangnya ke orang itu bukan ke saya? Karena didatangi kiai itu kan menaikkan reputasi sosial seseorang. Orang didatangi Gus Dur, wah langsung naik reputasinya kan. Didatangi kiai ini gitu, kiai besar misalnya, langsung orang melihat kita seolah-olah statusnya naik itu. Nah, ketika ada orang alim datang ke seseorang, boleh jadi itu menimbulkan rasa iri kepada temannya. Nah, temannya kemudian ngasih bocoran kepada kiai yang datang ke si fulan itu, bahwa si fulan begini. Niatnya atau kelihatannya itu nasihati, memberikan warning supaya tidak terpengaruh oleh pendapatnya si fulan itu, atau kejahatannya atau perilakunya yang kelihatannya bagus, tapi sebetulnya di balik itu ada perilaku dia yang tidak semua orang tahu ya, ada rahasia yang kebetulan sampean ketahui ya, tapi sampean punya hasud kepada orang itu karena kiai datang ke situ bukan ke saya itu. Nah, itulah namanya al-ghurur itu ya. Wa yulabbisu, dan wa yulabbisu, dan menipu ya, atau membuat disimulasi menyamarkan ya. Menyamarkan asyaitonu, syaitan, dzalika, tindakan nasihati begitu itu ya. Jadi seolah-olah kelihatannya itu ya, jadi setan memberikan mendorong kamu untuk melakukan tindakannya itu tadi, tindakan kamu itu dalam tindakan yang seolah-olah lahirnya ya itu nasihati. Nasihat itu kan bagus ya, secara keagamaan kan bagus. Jadi itu namanya talbis ya. Talbis itu menipu orang dengan menampakkan sesuatu A tapi isinya B ya, atau isinya B, atau bentuknya luarnya B, isinya A, dan seterusnya. Itu namanya talbis ya. Penipuan, disimulasi, menipu ya, menipu orang dengan membungkus sesuatu yang sebetulnya jahat dengan bungkus yang kelihatannya soleh itu. Jadi menipu atau melakukan talbis asyaitonu, syaitan, dzalika, tindakan tadi itu biizhari syafaqati, dengan melahirkan rasa kasihan alal khalqi, kepada orang-orang. Jadi seolah-olah bentuk lahirnya itu nasihati karena kasihan, jangan sampai orang-orang itu tertipu dengan kejahatannya si A itu. Padahal isinya hasud ya. Karena itu alasan yang keempat yang membolehkan ghibah ini itu boleh kita lakukan, tapi dengan ekstra hati-hati. Ya tadi itu, jangan sampai niatnya kita keliru. Wakadzalika, dan begitu juga man, orang ishtaro yang membeli, mamlukan kepada seorang budak ya, yang dimiliki ya. Pada zaman Al-Ghazali budak masih ada ya. Waqad arafta, dan mengetahui engkau, kamu tahu al-mamluka tadi itu, al-mamluka terhadap budak yang dimiliki oleh seseorang yang dijual itu, kepemilikan orang itu adalah bisarikoti, melalui pencurian ya. Atau memerlukan ya budak yang dimiliki ya, tapi kepemilikannya itu terjadi lewat
pencurian. Jadi budak itu dimiliki oleh si A yang mau menjual budak itu karena dia mencuri dari orang lain. Au bil fiski, atau kamu ngerti bahwa si budak ini kamu tahu dia punya sifat kefasikan, au bil fiski, atau dengan kefasikan. Au bi aibin akhar, atau dengan cacat yang lain ya. Jadi ada orang jual budak, dari segi luarnya kira keren ya, tapi sebetulnya ada cacat dalam dirinya yang tidak diketahui oleh si pembeli. Nah, kamu tahu, falaka, maka boleh bagi kamu antadzkura, untuk menyebutkan kamu zalika, cacat-cacatnya si budak tadi itu. Fa inna fi sukutika, karena di dalam diamnya kamu tidak memberitahu kepada dia, dzararul mushtari, itu ada bahaya yang mengenai orang yang akan membeli budak itu. Wa fi dzikrika, dan dan juga di dalam menyebutnya engkau ya, maksudnya kamu menunjukkan cacatnya si budak ini ya, itu juga mengandung bahaya juga, yaitu apa? Dzararul abdi, ada bahaya yang mengenai si budak. Kalau kamu diem, tidak memberitahu si calon pembeli ini tentang cacatnya si budak yang mau dibeli oleh dia, si pembeli akan rugi. Tetapi kalau jenengan sebutkan kecacatnya si budak ini, itu juga sama, sampai melukai si budak itu, karena menyebutkan cacatnya seorang itu kan pasti menyakiti orang itu. Jadi di sini kita berhadapan dengan dua bahaya. Bahaya yang mengenai si calon pembeli di satu pihak ya. Di pihak yang lain sampean juga melakukan tindakan yang akan menimbulkan bahaya bagi si budak itu karena jenengan ungkap kejelekan dia. Nah, bagaimana ini? Ada dua madharrah, ada dua mafsadah, ada dua hal negatif ya. Sampean dihadapkan kepada dua pilihan yang tidak ideal. Dua-duanya jelek ya. Dua-duanya madharat. Kalau jenengan diam, madharatnya akan mengenai si calon pembeli. Kalau jenengan ngomong tentang kejelekannya si budak ini, sampean melukai si budak. Mana yang harus dimenangkan? Nah, yang dimenangkan adalah kepentingan si calon pembeli, wal mushtari, dan orang yang akan membeli budak tadi itu aula, lebih utama bimuraati janibi, untuk menjaga kepentingannya si mushtari ini. Si pembeli, si calon pembeli ini lebih layak dipertimbangkan kepentingannya, karena dia akan membeli sesuatu ya. Ya, sebagai calon pembeli dia kepentingan dia berhak untuk dilindungi ya. Adapun si budak ya dia memang sejak awal orang yang punya cacat dalam dirinya ya. Itu nggak usah dipermasalahkan lagi. Yang jadi masalah adalah orang yang mau beli itu. Dia nggak tahu cacatnya. Kalau jangan kasih tahu, kalau dia jadi beli dia akan rugi itu. Nah, mungkin ya di dalam kategori ini ya, kategori keempat ini, yaitu alasan yang membolehkan ghibah dalam kategori yang keempat ini, mungkin kita bisa memasukkan misalnya review terhadap suatu produk yang ditulis oleh konsumen di macam-macam, di media sosial, atau misalnya kalau sampean mau misalnya habis nginap di sebuah hotel ya, kemudian sampean menemukan kekurangan di hotel itu, sampean tulis review di forum tertentu misalnya, atau di setiap hotel kan itu menyediakan ruang untuk review bagi para konsumen yang sudah pernah menggunakan jasa hotel itu. Sampai tulis reviewnya, kejelekannya begini, kebaikannya begini. Itu sebetulnya bukan kategorinya ghibah juga. Memang secara formal itu ghibah, ngerasani ya, sampai menyebutkan kejelekan via hotel itu atau via pemilik hotel itu. Tapi itu jenengan perlu kemukakan supaya nanti kalau ada orang mau nginep di hotel itu tidak tertipu. Jadi menulis review terhadap sebuah produk ya,
itu bukan kategorinya ghibah. Maksudnya review yang jelek ya. Tapi tujuannya harus tepat loh ya. Ini sekali lagi karena ini semua ini maudhi'ul ghurur, tempat yang rentan terjadinya ketertipuan dalam diri kita, seolah-olah niatnya baik tapi sebetulnya ada interest kita di situ. Misalnya sampean bikin review suatu warung, restoran atau apa, kelihatannya supaya orang lain tidak terkecoh ya terhadap produksi warung ini atau produk tertentu. Tapi sebetulnya jenengan punya masalah dengan penjualnya itu, ada dendam atau apa. Jadi ya itu nggak boleh itu. Kalau itu kategorinya ghibah. Ya. Jadi tahdzirul muslimina minasyarr tadi itu memberikan warning kepada orang lain supaya nggak terjatuh kepada keburukan, ya itu dibolehkan sebagai menjadi alasan untuk boleh ghibah, tapi harus dengan niat yang pas, ya. Niatnya harus tepat. Wa kadzalika, dan begitu juga al-muzakki, ya. Al-muzakki, orang yang memberikan rekomendasi. Ya, al-muzakki itu bukan orang yang berzakat ya. Al-muzakki bisa artinya orang zakat, tapi al-muzakki di sini artinya orang yang memberikan rekomendasi terhadap sebuah saksi. Jadi di dalam praktek pengadilan Islam zaman dulu ya, itu ada namanya saksi, ada namanya muzakki ya. Muzakki itu artinya orang yang menjamin bahwa saksi A, si B, si C dan seterusnya itu saksi yang bisa dipercaya. Jadi dia tahu orang ini begini-begini, track recordnya bagus dan seterusnya, atau track recordnya jelek. Jadi ketika dia merekomendasikan, misalnya ada orang membawa saksi, ya. Nah itu pihak qadhi dalam pengadilan Islam zaman dulu, dia harus tanya kepada muzakki, bagaimana pendapat kamu mengenai si saksi ini? Ya. Apakah punya track record jelek atau baik atau tidak? Ya. Nah si muzakki ini menjadi sandaran seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara. Ya. Nah kalau ada seorang muzakki, seorang yang memberikan rekomendasi, kemudian menyebutkan kejelekan si calon saksi kepada si hakim, kepada qadhi, itu kategorinya bukan ghibah ya. Karena apa ya? Karena untuk kepentingan publik ya. Untuk tahdzirul muslimina minasyarr, untuk menjaga kepentingan publik supaya tidak tidak tercelakai kepentingan mereka. Jadi seorang muzaki idza su'ila, ketika ditanya al-muzaki anis syahidi tentang seorang saksi, falahu, maka bagi muzaki ini at-ta'nu, boleh mencacat, boleh mengkritik, menunjukkan kejelekan ya, fihi, di dalam asyahid, in alima, jika mengetahui si muzaki mat'anan, suatu sumber sumber yang menjadi alasan dia mengkritik ya. Kalau ada alasan memang dia ini ada segi-segi yang jahat pada si orang ini, ada kejelekan pada orang itu, dia boleh menyebutkan kejelekannya kepada seorang qadhi ya. Wa kadzalika, dan begitu juga al-mustasyaru. Ini kita mengenal di sini ada beberapa istilah-istilah yang mungkin kita sekarang sudah nggak mengenal lagi ya. Karena ya praktek peradilan zaman dulu itu sudah nggak ada lagi sekarang ya. Ada lembaga namanya muzakki. Muzakki, ada qadhi ya, ada qadhi, ada muzakki, orang yang memberikan rekomendasi terhadap saksi, ada saksi asyahid ya. Nah ini ada istilah baru lagi, wa kadzalika, dan begitu juga. Ini apa yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini sebetulnya bisa memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana praktek yang terjadi pada zaman itu. Jadi Ihya ini dalam satu segi juga bisa menjadi sumber data sejarah sebetulnya ya. Karena ada hal-hal yang kalau kita baca itu sebetulnya menggambarkan situasi dan keadaan pada zaman Al-Ghazali ya. Misalnya lembaga Al-Muzakki itu kan sekarang sudah nggak ada itu
Ya mungkin ada tapi bentuknya beda ya. Saya nggak tahu kalau dalam hukum acara peradilan kita, peradilan umum itu, misalnya seorang saksi itu pasti ada lah proses atau mekanisme untuk verifikasi kan saksi ini. Misalnya ketika polisi mendatangkan saksi atau jaksa seorang polisi mendatangkan saksi atau seorang pihak pembela mendatangkan saksi misalnya, itu pasti ada proses, ada hukum. Saya nggak menguasai hukum acara modern ya, tapi pasti ada ya proses atau mekanisme untuk memverifikasi apakah seorang saksi ini bisa diterima dalam pengadilan atau tidak ya, itu pasti ada. Nah pada zaman dulu proses untuk memverifikasi seorang saksi itu melalui lembaga namanya al-muzakki ya. Harus ada itu ketika peradilan berlangsung, saksi didatangkan itu harus ada muzakki, ada penjamin bahwa saksi ini bisa dipercaya ya. Nah begitu juga al-mustasyaru. Ini ada profesi yang khusus, yang khas ini, yang mungkin sudah nggak kita saksikan sekarang ya. Pada zaman Al-Ghazali masih ada ini. Wa kadzalika, dan begitu juga al-mustasyaru, orang yang menjadi sumber orang yang menjadi tempat bertanya atau menjadi sumber pendapat, orang yang dimintai konsultasi. Jadi mustasyar ini bukan mustasyar PBNU atau lain ini. Gak ada kaitannya ya. Ya intinya artinya sama, yaitu orang yang dimintai pendapat, orang yang menjadi rujukan untuk diminta opini dalam suatu masalah ya. Itu mustasyar ya. Saya nggak tahu apakah istilah mustasyar PBNU itu dulu dari kitab Ihya ini sumbernya, saya nggak tahu ya. Tapi ini menarik, orang yang menjadi tempat konsultasi fit tazwiji di dalam perkawinan ya. Ketika orang mau ngawini seseorang, si perempuan A, si laki-laki B misalnya, kita nanya dulu kepada seseorang yang mengerti mengenai orang itu. Nah ketika orang ditanya ya dia harus ceritakan, oh si ini tuh begini, oh dia orangnya begitu dan seterusnya. Itu sebetulnya kan dalam situasi yang normal itu masuk dalam kategori ghibah. Tapi di sini bukan ghibah ini, atau ghibah tapi ghibah yang halal ya. Jadi mustasyar dalam perkawinan ya. Tapi ini bukan lembaga kayak sekarang ada lembaga namanya lembaga konsultasi keluarga. Ya mungkin masuk juga ya, tapi bukan itu ini. Ini jadi pokoknya orang yang ditanya, ada orang mau nikah, kemudian dia kepengen tahu tentang calonnya, kemudian dia tanya kepada orang itu tentang si calon itu ya. Nah orang yang ditanya itu namanya mustasyar ya. Begitu juga wa ida'il amanati, dan di dalam orang yang dimintai pendapat di dalam menitipkan suatu amanah ya. Jadi sampean ingin menitipkan barang kepada si A ya. Lalu sampean nggak ngerti si A ini bagaimana reputasinya, sampean tanya kepada tetangganya ya. Tetangganya lebih tahu. Nah tetangganya ini namanya mustasyar ya, orang yang dimintai pendapat dalam hal titip menitip ya. Nah ini seorang mustasyar ini lahu bagi mustasyar an yadhkura, boleh untuk menyebutkan sesuatu informasi ya'rifu yang mengerti, yang tahu mustasyar ini hu kepada ala qasdin nuskhi, dengan tujuan untuk memberikan masukan ya, pendapat ya, pertimbangan lil mustasyiri kepada orang yang minta pendapat, yang minta konsultasi. Tujuannya itu ya, tujuannya adalah untuk memberikan opini supaya si orang tersebut tidak tertipu ketika mau mengawini si A si B, atau ketika mau menitipkan barang kepada si A si B. Bukan tujuannya, nah ini sekali lagi ini sama, ini juga maudhi'ul hurur ya, tempat orang bisa kepleset karena niatnya salah. La ala qasdil waqi'ati, bukan karena tujuan untuk mengadu domba. Sampai mengadu domba antara si calon suami atau calon si istri ya,
diadu domba dengan calonnya, ya, supaya terjadi pertengkaran, dikasih informasi yang buruk, ya. Ya udah, kalau informasi yang buruk ini tiba-tiba didengar oleh si yang bersangkutan, pasti marah kan, akan terjadi pertengkaran antara dua orang itu. Fa in alima, maka jika tahu al mustasyar ini annahu, sesungguhnya seorang mustasyir yatruku akan meninggalkan, ya, atas wija mengawini seseorang. Dia, kalau seorang mustasyar ini bisa mengukur, bisa menilai, kira-kira orang yang minta pendapat ke dia ini akan mendengarkan masukan dari dia bimujarradi qailihi, hanya dengan ucapannya seorang mustasyar, ya, la yasluhu laka, nggak cocok seseorang itu laka bagi kamu. Oh, si A ini nggak cocok jadi istri kamu atau jadi suami kamu, ya. Jadi kamu hanya menyebutkan itu aja, udah pokoknya nggak cocok lah. Jadi sampean hanya memberikan opini begitu saja tanpa mendetailkan, ya, alasannya begini, enggak. Pokoknya sampean hanya mengatakan, oh si A ini nggak cocok. Nah, ketika sampean mengatakan begitu, orang yang minta pendapat ke sampean itu langsung akan percaya. Kalau dia orang yang minta pendapat tadi itu cukup diberi pendapat yang sifatnya umum tadi itu, pokoknya kamu nggak cocok dengan dia, terus dia udah mau mendengar, mau percaya, maka fahuwa, maka ucapan yang pendek dan sifatnya umum tadi itu tanpa didetailkan apa kesalahan-kesalahannya, maka al-wajib itu yang wajib. Sampean nggak boleh lebih dari itu masukannya. Jadi kalau sampean tahu orang itu cukup hanya dibilang kamu nggak cocok dengan dia, tapi sampean tambahi lagi, oh karena dia ini begini, kesalahannya banyak macam-macam, wah adatnya, kebiasaannya, wah pokoknya buruk banget kan. Malah isinya malah justru hibah. Nah itu nggak boleh itu, ya. Karena toh hanya diberitahu kamu nggak cocok dengan dia, si orang itu sudah percaya kok, sampean kasih informasi yang berlebihan, ya. Wa fihi, dan di dalam al-wajib ini al-kifayatu, kecukupan, jadi nggak boleh lebih dari itu. Tetapi wa inna alima, jika mengetahui seorang mustasyar ini annau, sesungguhnya seorang mustasyir layan zajiru, tidak akan mundur, tidak akan menahan dirinya, mengendalikan dirinya, illa bitasrihi, kecuali dengan cara memperjelas, kecuali dengan cara pernyataan yang eksplisit, ya, bi'aibihi, terhadap atau dengan cacatnya seseorang tadi itu, yang mau dikawini atau yang mau dititipi barang misalnya. Kalau dia tahu bahwa si orang yang nanya tadi nggak akan percaya kalau nggak dikasih penjelasan yang detail, maka falahu, bagi seorang mustasyar, an yusarriha, boleh untuk menjelaskan secara detail, eksplisit, bihi, terhadap cacat tadi itu. Dan itu bukan ghibah, ya. Qala, bersabda Rasulullah SAW, ini hadis untuk memberikan support, ya, dalil bahwa ghibah yang seperti ini boleh, itu ada hadisnya, yaitu apa? Ini Kanjeng Nabi pernah bersabda, atari'una an dzikril fajiri, ya. Atari'una, bacanya atari'una, bukan atarauna, ya. Atari'una dari kata kerja atau fi'il wari'a yari'u, ya. Atau wara'a yari'u, seperti padanannya adalah kata wa'ada ya'idu. Wara'a yari'u artinya, ya, dari kata itu ada istilah wirai, ya, al-wara. Wara itu artinya adalah orang yang sifat menjaga diri, tidak mau melakukan hal-hal yang syubhat, ya, yang mencurigakan, nggak jelas halal haramnya. Orang yang menjaga diri supaya tidak melakukan sesuatu yang nggak jelas status halal haramnya, itu namanya sikap seperti itu namanya al-wara itu. Nah ini kata kerja ini
berasal dari kata dasar itu al-wara' itu. Wara'a yari'u. Atari'una, apakah khawatir engkau atau takut engkau atau atari'una itu atataharrajuna wa tamtani'una. Apakah atari'una, apakah berhenti kalian an dzikril fajiri, dari menyebutkan kejelekannya orang yang jahat. Jadi kalian tidak mau, ini Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabatnya ya. Kalian khawatir menyebutkan kejelekan orang penjahat karena takut ghibah ya. Itu salah, itu bukan ghibah, karena itu hatikuhu hatta ya'rifahun nasu. Hatikuhu, sobeklah rahasia orang itu ya. Kalian kepada seorang al-fajir itu, sobeklah skandalnya hatta ya'rifa, sehingga, tapi tujuannya bukan untuk mempermalukan dia loh ya. Tadi itu seperti diajarkan Al-Ghazali, tujuannya memang untuk memberikan peringatan kepada orang lain supaya nggak tertipu oleh dia ya. Hatta ya'rifa, sehingga mengetahui terhadap al-fajir ini annasu, orang-orang ya. Udhkuruhu, sebutlah kalian terhadap orang al-fajir, orang jahat ini, bima, dengan segala kejahatan-kejahatannya, fi, yang ada pada orang ini, hatta yahdharo, sehingga menjadi awas atau supaya hati-hati kepada orang al-fajir ini annasu, orang lain, supaya orang tidak tertipu oleh dia. Wakanu, dan ada para ulama ya, yaquluna, atau para ulama batin ya. Ini bukan ulama fikih atau ulama apa, tapi ini ulama, jadi ulamaul bawatin ya, ulama yang ahli mengenai kerohanian manusia. Yaquluna, berkata mereka itu, salah satu ya. Ini ada kutipan pendapat para ulama sufi ya. Salah satu, ada 3 hal, la ghibata, yang tidak ada ghibah lahum bagi, atau salah satu, ada 3 kelompok ya. La ghibata, yang tidak ada ghibah lahum bagi 3 kelompok ini. Ada 3 kelompok masyarakat manusia yang ketika sampeyan ghibai itu bukan kategorinya ghibah. Yang ketika jenengan rasan-rasani itu tidak masuk dalam kategori rasan-rasan yang dilarang agama. Pertama, al-imamul jairu, seorang kepala negara atau pemimpin al-jairu yang kalau bahasa pondoknya itu al-jairu, yang lacut ya. Bahasa Jawa lacut itu kayaknya sudah jarang dipakai itu. Tapi di pondok itu ada itu, Pak. Makanya ngaji ala pondokan itu bagi saya unik karena cara kiai-kiai memaknai kitab itu unik. Jadi ada istilah-istilah dalam bahasa Jawa yang dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa sendiri udah nggak dipakai, udah hilang, udah punah itu. Tapi di pondok masih dirawat. Salah satunya kata lacut ini. Lacut itu terjemahan dari kata al-fajir ya, atau al-jair. Orang yang lacut, orang yang bukan sekedar zalim ya, tapi zalim yang kebangetan itu, otoriter atau pemimpin yang despot yang. Bahasa Indonesianya apa, Mas? Saya nggak tahu. Ya, lacut itu pokoknya penguasa yang zalimnya kebangetan. Jadi zalim yang di atas zalim ya. Apa itu? Zalim yang melampaui batas ya. Bukan zalim yang tipis-tipis ya, ini zalim yang tebal banget itu ya, bukan tipis-tipis ya. Itu bahasa Jawanya lacut, nggak tahu bahasa Sundanya apa itu, Mas Wiryadi atau Ajengan Aki itu ya. Ajengan Aki bukan lacut. Lacut ada ya, di Sunda ada ya lacut ya. Berarti sama, kalau jangan-jangan yang Sunda ini dari Jawa itu, karena ngajinya kayak Sunda dulu dari Jawa itu ya, jangan-jangan itu. Jadi itu uniknya itu. Makanya saya pernah menulis atau mengatakan ya, kiai-kiai atau komunitas pesantren itu
itu menurut saya layak mendapatkan penghargaan dalam aspek ini, yaitu merawat bahasa lokal, ya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, tapi bukan bahasa Jawa yang umum. Ada kosakata-kosakata tertentu yang itu dirawat untuk ngelogat kalau bahasa Jawa, bahasa Sundanya, atau untuk maknani kitab itu, yang itu sudah nggak ada dalam percakapan sehari-hari, ya, termasuk lacut ini, atau misalnya kalau di dalam bahasa Jawa Pantura, Rembang, Pati, Kudus dan sekitarnya itu ada beberapa istilah yang sekarang mungkin sudah nggak ada, misalnya kayak kata apa ya selain lacut itu, misalnya ati, maksudnya ati itu hati ya. Wangkot, nah istilah wangkot itu hati yang keras, yang susah dikasih tahu, dah pokoknya nggak mau dengar orang nasihat orang lain, hati yang mengeras ya. Itu dalam bahasa Panturanya itu wangkot. Al-jafa ya, jafaul qalb, jadi hati yang wangkot. Dalam percakapan sehari-hari udah nggak ada kata wangkot itu. Atau misalnya apa ya, banyak kalau ketemu bahasa Arabnya gitu, saya ingat itu ya. Nah, termasuk ini, makanya saya bilang komunitas pesantren itu mestinya layak dapat penghargaan karena mereka merawat bahasa lokal yang khas, yang tidak ada di dalam masyarakat umum, sudah punah, tapi karena ini di dalam konteks ngaji, jadi dirawat terus itu. Masyarakat santri pun kalau di dalam percakapan sehari-hari juga sudah nggak pakai istilah itu. Tapi begitu ngadepi kitab, itu langsung berubah itu kosakatanya itu. Tiba-tiba muncul kosakata-kosakata yang sudah antik sekali, yang sudah nggak ada itu. Makanya ini di depan saya ada kumpulan artikel-artikel dan karangan-karangannya Gus Dur ya mengenai pesantren yang diterbitkan oleh LKIS. Ini buku menurut saya keren banget, judulnya adalah Menggerakkan Tradisi. Ini adalah bunga rampai atau antologi tulisan-tulisan Gus Dur yang lama mengenai tradisi pesantren. Salah satunya adalah artikel Gus Dur yang sangat terkenal sekali yang ditulis tahun 70-an mengenai pesantren sebagai subkultur. Tulisan panjang sekali yang saya baca ketika saya masih di pondok dulu di kampung, dan saya nggak paham karena tulisannya Gus Dur ini rumit sekali. Artinya untuk apa ya, otak saya ketika masih di pondok, ketika itu masih desa, itu belum paham saya. Ya sekarang sudah paham sih, tapi dulu ketika baca pertama kali saya nggak paham karena rumit, karena ini bahasanya sangat tinggi dan analisanya sangat canggih banget ya. Pesantren sebagai subkultur. Nah, di dalam tulisan Gus Dur ini diterangkan bahwa pesantren itu memenuhi syarat untuk disebut sebagai, ini kategori dalam ilmu sosiologi ya, yang disebut dengan subkultur. Subkultur itu artinya suatu kelompok dalam masyarakat yang mempunyai kultur yang berbeda. Jadi ada kultur besar dalam masyarakat, lalu di dalamnya ada sub sosial atau anggota masyarakat di dalam masyarakat yang punya tradisi sendiri, tata cara sendiri, nilai-nilai sendiri, tokoh yang dihormati yang beda dengan tokoh yang di luar, punya otoritas ketokohan tersendiri dan seterusnya. Nah, pesantren dilihat dari sudut definisi subkultur seperti itu bisa disebut sebagai subkultur, karena pondok pesantren itu punya nilai-nilai sendiri, punya budaya sendiri, punya konsep-konsep yang khas mereka dan tidak ada di luar. Salah satunya tadi itu, ketika mereka ngaji tiba-tiba ada makna-makna, ada kosakata yang tidak kita jumpai dalam kehidupan umum. Tadi itu lacut itu ya, itu subkultur, itu subkultur kebahasaan itu ya.
Ini tulisan Gus Dur ini keren banget ini. Saya baca berkali-kali masih menikmati saya itu ya. Panjang sekali ya esainya Gus Dur yang berjudul Pesantren sebagai Subkultur ini. Ini kalau yang kepingin membaca silakan beli. Ini kok jadi iklan saya. Memang ini bagus, buku layak dibaca karena ini tulisan-tulisan Gus Dur ketika masih muda dan cemerlang sekali gagasan-gagasannya. Jadi ada 3 kelompok masyarakat yang ketika jenengan ghibahi itu ghibahnya bukan ghibah yang haram. Jadi la ghibata lahum. Pertama al-imamul jairu, pemimpin yang zalim, yang otoriter ya. Itu sampean sebutkan kesalahan-kesalahannya itu bukan ghibah. Ya. Bukan ghibah itu. Koran memberitakan korupsi atau tindakan penguasa yang nggak benar gitu, itu bukan ghibah itu. Wal mubtadi'u, dan orang yang memiliki bid'ah ya. Bid'ah di sini itu artinya pendapat yang sesat. Ya, ini dalam kerangka apa ya? Ajaran Islam yang apa ya? Yang konvensional ya. Itu kan ada akidah yang dipeluk atau dipercayai oleh satu kelompok tertentu, misalnya Ahlussunnah wal Jamaah atau Syiah atau apapun. Masing-masing kelompok ini kan punya akidah yang dipercaya sebagai akidah yang benar. Nah, semua akidah yang berlawanan dengan akidah kelompok tertentu itu dianggap sebagai bid'ah. Nah, jenengan boleh menyebutkan bahwa si kelompok ini A, B, C dan seterusnya itu pendapatnya hati-hati karena mereka pendapatnya begini. Itu bukan kategorinya, bukan ghibah itu. Wal mujahiru, dan orang yang terus terang bifiskihi dengan tindakan kemaksiatan atau kejahatannya orang itu. Orang itu kan, orang melanggar perintah Allah itu ada 2 kategori kan. Ada yang melanggar perintah Allah, ya, perintah agama, melanggar apa ajaran agama, tapi tidak dengan terus terang, ya, demonstratif, bahkan di foto disebar-sebarkan melalui medsos itu kebangetan itu. Kalau orang berbuat jahat kemudian dipamer-pamerkan, kemudian jenengan sebutkan kejahatannya, itu bukan ghibah. Nah, dia sendiri sudah menunjukkan kejahatannya ke publik kok. Jadi ya bukan salah kita ketika kita menyebutkan kejahatan dia itu. Ini menurut pendapat sebagian para sufi ya. Jadi ada 3 kelompok yang boleh dighibahi. Penguasa yang zalim, orang yang punya bid'ah, orang yang melakukan kejahatan atau kemaksiatan tapi secara terbuka dan demonstratif ya. Itu boleh dighibahi itu. Kemudian al-khamisu, alasan kelima yang membolehkan ghibah, an yakuna, ada al-insanu manusia ma'rufan, dikenal bilaqabin, dengan suatu julukan atau apa julukan ya, jejuluk ya. Apa jejuluk itu ya, dengan nama tertentu. Yu'ribu, yang mengungkapkan anak aibi tentang cacatnya orang itu. Ada orang yang punya nama asli tapi punya nama jejuluk, nama julukan yang dipakai oleh teman-temannya dan lingkungannya di situ. Dan julukan itu sebetulnya menggambarkan kejahatan dia. Misalnya ada orang namanya apalah namanya, misalnya Budi atau siapa ya. Tapi karena dia ini suka menipu orang, dia kemudian disebut secara spesifik si Budi si penipu ya. Atau apalah, pokoknya orang punya nama julukan yang populer dan itu menggambarkan tindakan atau kebiasaan dia. Si A yang koruptor, nah itu ya. Kalau dalam jurnalisme itu disebut dengan profiling ya. Orang
dikasih profil. Ya, ketika disebutkan misalnya si A yang begini, nah itu namanya profiling itu. Nah, profiling yang menggambarkan tindakan jahat dia. Nah, menyebut nama orang dengan seperti itu, nah itu bukan kategorinya ghibah itu. Misalnya kalau a'raji, tapi ini yang disebut dengan cacat di sini mencakup dua hal ya. Ada cacat yang sifatnya fisik ya, tapi juga ada cacat yang sifatnya non fisik. Meskipun ini alasan kelima ini bagi saya mungkin agak perlu dipikirkan ulang ini ya. Tapi ini Al-Ghazali bicara mengenai suatu kebiasaan yang berlaku pada zamannya. Mungkin sekarang sudah nggak relevan ini ya. Misalnya kal-a'raji, menyebut orang itu al-a'raj, orang yang pincang. Ya. Si A yang pincang itu, ya memang orangnya pincang, jadi kita sebut dengan pincang. Ya tapi kalau sekarang kita menggunakan sebutan seperti ini, kategorinya itu bullying, itu nggak boleh itu ya. Tapi ini kan ya kita membaca Al-Ghazali kan dalam konteks zamannya. Ya. Kalau kita terapkan sekarang mungkin ya harus dipahami secara lebih kontekstual ya. Kalau a'raji seperti menyebut orang itu a'raj ya, orang yang pincang. Wal a'mashi, orang yang yang matanya kabur, pandangannya kabur. Apa namanya kalau bahasa Jawanya itu orang yang pandangannya kabur itu Mbak Admin ya, orang yang matanya sudah nggak awas itu namanya apa ya, rabun. Nah, tapi rabun itu bahasa Indonesia, Jawanya ada itu orang yang kalau Sundanya apa ya, rabun, siwer. Ya siwer juga bisa sih. Pokoknya orang yang matanya sudah nggak awas lagi, itu a'mas ya. Ada itu bahasa Jawa ala makna pondok pesantren itu ada itu al-a'mas itu. Udah lupa saya ya. Udah lama nggak. Blawur, ya bisa juga blawur itu. Orang yang matanya blawur itu. Blawur itu. Nah itu kalau orang punya cacat seperti itu terus disebut dengan sebutan seperti itu, lamur juga bisa, lamur ya. Fala ithma, maka tidak ada dosa alaman bagi orang yakulu yang mengatakan tentang orang lain yang punya cacat fisik seperti itu. Rawa Abu Zinadi anil a'raji. Nah ini konteksnya. Jadi ini konteksnya terkait dengan periwayatan hadis, praktek periwayatan hadis pada zaman itu. Itu biasa orang-orang itu ketika meriwayatkan hadis ya, rawa meriwayatkan Abu Zinadi ini rawi hadis yang terkenal. Anil a'raji dari al-a'raj ya. Ini juga rawi hadis yang terkenal yang kita baca dalam Bukhari, Muslim ya. Atau wa Sulaimanu anil a'mash ya. Sulaiman dari al-a'mash ya. Wa mayajrum al-a'mash orang yang matanya kabur, matanya blawur itu ya. Nah itu boleh ya. Ya tapi boleh pada zaman itu. Kalau jenengan melakukan itu sekarang ya kategorinya itu dianggap bully, nggak boleh lagi ya. Si kiai ini yang pincang itu ya nggak boleh bilang begitu. Kalau kita mengatakan itu ya dimarahi orang ya kita ya. Nggak boleh itu ya. Jadi Al-A'raj ini salah satu tokoh besar, namanya adalah Abdurrahman ibn Hurmuz al-Madani min akbari ashabi Abi Hurairah ya. Termasuk salah satu murid utamanya sahabat besar namanya Abu Hurairah ya. Al-A'raj ya. Meninggal di Iskandaria di Mesir ya. Tahun 114, jadi abad kedua Hijriah ya. Jauh sebelum Imam Syafi'i ya. Atau A'mash ya. A'mash ini nama lengkapnya adalah namanya itu bukan A'mash ya. Namanya adalah Sulaiman ibn Mihran al-Kahili Al-Kufi. Dia tinggal di Kufah, di kota Kufah ya.
Sama itu, apa itu? Jadi A'mash itu namanya Sulaiman ibn Mihran al-Kahili. A'raj namanya Abdurrahman ibn Hurmuz al-Madani. Ya. Jadi dia punya nama sendiri, tapi punya jejuluk, ya, punya julukan yang menggambarkan cacat fisiknya. Nah itu pada zaman dulu hal seperti itu dianggap nggak soal ya. Jadi saya menceritakan hadis dari si pincang itu, misalnya Anil A'raj ya. Ada dari si A, si B, si C, dari kemudian si Al-A'mash, orang yang matanya blawur itu. Nah itu boleh, itu bukan kategorinya ghibah itu ya. Menarik sekali ya, kenapa pada zaman, saya nggak tahu kenapa kok ulama pada zaman itu menggunakan sebutan-sebutan seperti ini ya. Mungkin ya bisa difahami karena itu untuk namanya orang yang namanya Sulaiman itu kan banyak banget. Banyak itu nama pasaran itu ya. Jadi untuk membedakan antara Sulaiman yang satu dengan yang lain, maka diberikan penanda. Ya. Penandanya apa? Ya itu ciri khas fisiknya. Oh si pincang itu. Oh yang matanya si blawur itu. Ya sekarang pun kadang-kadang kita masih sering pakai itu kan. Meskipun mungkin agak sekarang dihindari karena itu kategorinya bullying ya. Atau body shaming kalau setelah sekarang ya, mempermalukan orang dengan tubuhnya itu nggak boleh itu sekarang. Itu kalau dalam bahasa sekarang itu politically incorrect ya, itu secara politik nggak benar. Tetapi toh ya dalam kehidupan sehari-hari masih ada saja yang memakai si ini yang gendut itu misalnya, atau si ini yang suka pakai peci menceng itu kayak gitu. Itu sering kita pakai itu. Nah itu hal seperti itu kategorinya bukan ghibah, meskipun kalau sekarang sebaiknya dihindari ya. Faqad fa'ala, maka melakukan al-ulama'u para ulama pada zaman dulu dzalika hal itu li darurati ta'rifi. Karena tujuannya karena situasi darurat untuk mengenalkan atau mengintroduksi seseorang. Si ini yang ini loh gitu ya. Identifikasi itu ya. Wali anna dzalika, dan sesungguhnya karena hal ini menyebut orang dengan ciri fisiknya yang mengandung cacat itu qad sara, telah menjadi hal ini bihaitsu la yakrahuhu sahibuhu. Nah ini catatan kaki yang penting ini. Bihaitsu la yakrahu, sekiranya tidak membenci, tidak membenci dzalika tadi itu sahibu, orang yang mempunyai cacat tadi itu. Jadi sampean boleh menggunakan sebutan ini dalam situasi di mana karena saking seringnya sebutan itu dipakai, orang yang mendapatkan julukan itu sudah nggak keberatan lagi, sudah diterima sebagai fakta sosial gitu. Jadi ya sudah, malah seneng dia. Jadi misalnya tadi itu Sulaiman bin Mihran itu dikenalkan sebagai Al-A'raj itu, dia nggak marah, dia nggak tersinggung, karena sudah jadi julukan dia. Jadi bihaitsu, jadi penyebutan seperti ini boleh jenengan pakai dan tidak masuk kategori ghibah ketika situasinya seperti ini, yaitu julukan itu sudah begitu biasanya sehingga yang dijuluki itu sudah nggak merasa lagi tersinggung. Law alima, jika mengetahui sahibu tadi itu kepada dzalika ba'da ansara, setelah menjadi dzalika ini sebutan tadi itu ba'da ansara, setelah menjadi seorang sahibu tadi itu, orang yang punya sebutan itu, masyhuron, dikenal dengan dzalik. Jadi sudah dikenal dengan sebutan tertentu, saking terkenalnya orang itu sudah nggak keberatan lagi ya. Disebut si gendut sudah nggak masalah, udah ya, memang saya gendut kok. Atau si macam-macam lah ya, si buta itu, si buta dari gua hantu. Ya itu sudah sebutan yang biasa dan orang yang disebut juga sudah nggak marah lagi kalau mendengar sebutan itu. Nah tapi ini juga
dikasih apa ya, semacam kayak catatan lagi oleh Imam Ghazali. Naam, ya betul boleh jenengan menyebut seseorang dengan sebutan seperti ini, tetapi law wajada, ya boleh, ini namanya siqat istidrak ya. Ya boleh menyebut seperti itu, tetapi law wajada, jika menjumpai seseorang, jika melihat atau menjumpai atau memiliki seseorang anhu dari sebutan seperti ini, ma'dilan ya, apa itu, tempat untuk lari, exit ya, jadi apa, atau ma'dalan, tempat untuk keluar. Kalau sama bisa menghindari itu semua, wa amkana, dan memungkinkan hu kepada seseorang at-ta'rifu, mengenalkan seseorang yang tadi itu, bi ibaratin, dengan sebutan ukhra yang lain, maka fahuwa, maka ma'dalan tadi itu aula, lebih utama ya, atau ma'dilan, lebih bagus baca ma'dilan ya, karena adala ya'dilu ma'dil ya. Walidzalika, karena itulah yuqalu, diucapkan lil a'ma, kepada seorang yang buta ya, disebut sebagai al-basir. Ini menarik sekali dalam bahasa Arab. Jadi orang buta itu kadang-kadang disebut sebagai al-basir, orang yang bisa melihat ya. Jadi tidak semua kata al-basir itu artinya orang yang bisa melihat, tapi ini ada kata al-basir yang dipakai tapi maknanya orang buta. Ini unik sekali ini. Kenapa kok orang buta disebut sebagai al-basiru, orang yang bisa melihat? Odulan, karena untuk menghindar anismin naksi, dari sebutan yang mengandung cacat. Jadi jenengan karena tidak ingin menyakiti seseorang, sampean menggunakan istilah lain yang tidak menyinggung dia. Nah, kalau sampean bisa melakukan itu, lebih baik itu. Jadi jangan menggunakan sebutan-sebutan yang mengandung konotasi merendahkan seperti tadi itu ya. Jadi sebetulnya ya Imam Ghazali sadar betul bahwa praktek menyebut orang dengan sebutan yang apalah ya, menggambarkan cacat fisik itu sebetulnya bermasalah itu. Karena itu kalau ada cara lain untuk menyebut, mengenalkan seseorang, ya lebih baik menggunakan cara yang lain itu. Ya ini sekaligus apa ya, kesadaran ini kan sekarang menguat akhir-akhir ini kan, jadi dan itu bagus. Jadi sekarang orang sadar betul bahwa sebutan itu betul-betul punya pengaruh psikologis yang mendalam bagi seseorang ya. Makanya hati-hati ketika menyebut orang itu, menyebut orang dengan profiling tertentu itu hati-hati. Dan kalau perlu nanya kepada orang itu, jenengan, makanya kalau jenengan misalnya mengenalkan seseorang sebagai moderator diskusi itu sebaiknya atau etikanya jenengan nanya kepada pembicara yang kepengen jenengan perkenalkan itu. Mohon maaf ya, Bapak atau Ibu ini nanti lebih suka diperkenalkan sebagai apa. Nah, itu harus nanya begitu ya, supaya tidak kategorinya ghibah tadi itu ya, menyakiti orang ya. Dengan ngundang narasumber untuk wawancara di televisi atau di radio, Mas, Pak atau Bu, Mbak misalnya, dengan ini nanti diperkenalkan kepada para pemirsa sebagai apa. Jangan sampai ciptakan sendiri. Dan juga wartawan juga begitu ya. Wartawan ini kan banyak yang wartawan yang nggak jelas sekarang ini ya. Ketika memberitakan sesuatu dan menyangkut seseorang gitu, dikasih profiling sendiri. Si ini yang seenaknya aja itu wartawan tuh wartawan yang sekarang kan banyak wartawan abal-abal ya. Jadi wartawan itu melakukan profiling kepada seseorang itu bisa bahaya. Karena profiling itu bisa menyakiti orang itu. Misalnya kalau di Amerika orang disebut misalnya orang hitam, ya memang dia hitam, tetapi kan nggak boleh sampai gambarkan orang ini hitam itu, atau African American ya.
tidak semua itu apa ya dilarang, tapi dalam keadaan yang umum ya sebaiknya menghindari profiling seseorang, menggambarkan seseorang, mengenalkan seseorang dengan sebutan yang bisa menyakiti orang itu. Karena itu kategorinya adalah ya menyakiti orang, ya hibah yang menyakiti orang itu. Makanya ajaran kitab Ihya adalah na'am law wajada anhu ma'dilan wa amkanahu ta'rifu bi ibaratin ukhra fa huwa aula. Ya. Kalau jenengan bisa menghindari profiling, bisa menghindari mengenalkan orang dengan sebutan yang tidak disukai oleh orang itu, maka usahakan ya. Usahakan lakukan itu. Termasuk misalnya menyebut orang atau menuliskan namanya. Wah, ini orang Indonesia itu, atau banyak, bukan orang Indonesia ya, banyak orang-orang itu ketika menuliskan nama orang lain itu seenaknya, seolah-olah menuliskan nama itu barang yang remeh-temeh itu, tidak peduli apakah ejaannya itu tepat atau tidak itu. Makanya sekarang kalau orang undangan nikahan itu selalu kalau dalam apa itu addressnya itu ada kolom, ada apa, kotaknya, kemudian di bawah ada keterangan mohon maaf jika penulisan ejaan nama bapak atau ibu tidak sesuai. Nah, itu bagus itu. Jadi ada permintaan maaf itu. Karena memang menyebut nama orang atau menuliskan nama orang tidak sesuai dengan ejaan yang dia pakai itu menyakiti orang itu. Ini masuk kategori di sini ini. Ya. Law wajada anhu ma'dilan wa amkanahu ta'rifu bi ibaratin ukhra fa huwa aula. Ya. Nah, yang keenam kita baca minggu depan. Sekian saja ngaji Ihya malam ini. Semoga kita dapat barokah kitab Ihya dan bisa mengamalkan isinya ya. Karena yang kita baca minggu-minggu ini dari kitab Ihya ini relevan semua dengan era medsos hari-hari ini ya. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.